Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa S. Anuruhum, NIM E 2019-2034, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, kelas Ekonomi Syariah 1. Dosen pengampu Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang diberikan, yaitu menganalisis 3 video dari sebelumnya. Yang pertama yaitu konsep pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Adalah nilai total atau output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya negara akan dihitung apa yang diproduksi barang selama satu tahun. Yang kedua yaitu konsep pendapatan nasional, yaitu ada 5, yaitu pertama produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan perseorangan, pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketiga yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yaitu untuk menghitung anggaran tahun 2007 dapat 3 triliun atau berapa, berarti itu naik. Dan yang kedua yaitu metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlah barang atau jasa yang diproduksi usaha baik BUMN atau UMKM pada satu tahun. Yang ketiga yaitu metode pendekatan pendapatan, yaitu dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan dari proses produksi. Yang keempat yaitu metode pendekatan pengeluaran, yaitu adalah berjumlahnya semua pengeluaran dari rumah tangga. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Contoh misal kayak produksi pertanian seperti tomat. Yang keempat yaitu sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yaitu infak, yaitu lebih banyak kepentingan umum. Yang kedua zakat, yaitu harus dikeluarkan seperti beras. Dan yang kedua ini saya akan menganalisis tentang uang dan fungsinya. Uang itu sangat penting dalam kelangsungan kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia, karena di zaman modern ini orang tidak bisa lepas dari uang, yang mana uang sebagai transaksi atau alat tukar. Apa sih definisi uang? Yaitu adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Pada zaman dulu alat tukar itu berupa emas. Jadi beli itu pakai emas, bukan pakai uang. Seperti uang dinar dan uang dirham. Dan ketika pra-Islam, ketika orang jual beli itu menggunakan emas dan perak itu sebagai alat tukar di masyarakat, dan lama kemudian ditemukannya itu uang kertas, yang tak lama ditemukan berupa uang giral, dan sekarang yaitu uang elektronik seperti Omonai, terus link aja, dana dan sebagainya. Misalnya sekarang saya pengen bakso pecel yang kita tukar dengan uang, kalau bisa dengan rupiah. Dan kalau saya naik haji, saya pengen beli sebenarnya atau gamis, itu kita tukar dengan uang real. Yang kedua yaitu jenis-jenis uang dalam pembuatannya, yaitu ada 2, uang logam dan uang kertas. Uang logam itu berupa emas dan perak, tapi semakin kesininya itu terbuat dari aluminium atau kuningan dan lain sebagainya. Uang kertas yaitu berupa uang 100.000 dan lain-lain, dan uang real itu dolar, itu uang kertas. Dan jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, yaitu jadi yang dikeluarkan dari Bank Indonesia berupa uang logam dan uang kertas, itu dinamakan uang kertas. Kemudian berikut uang giral, itu bisa berupa cek itu atau giral. Dan yang selanjutnya yaitu menurut nilai jenis-jenis uang. Uang penuh artinya nilai dengan barang itu sama, yaitu terjadi emas, yaitu misal emas itu 5 gram, dan kalau dirupiahkan itu menjadi 4 juta. Nah tentu antara nilai dengan emasnya sama, meskipun dihancurkan tetap sama. Dan yaitu yang kedua uang tanda. Uang tanda itu yaitu uang kertas, yaitu ada tanda misalnya 10.000 itu tertulis kalau sobek itu tidak bisa dipakai lagi. Apa sih fungsi asli uang? Uang sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, yaitu yang ketiga untuk sebagai alat penyimpanan nilai. Dan fungsi turunan uang yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah.
dan uang sebagai alat pembayaran utang, dan uang sebagai alat penimbunan kekayaan, dan uang sebagai alat pemindahan kekayaan, dan yang terakhir uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang selanjutnya itu fungsi untuk uang menurut ekonomi Islam, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan alat alat penyimpanan kekayaan. Dan saya akan menganalisis video yang ketiga, yaitu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Itu namanya pengangguran. Misalnya, umur 25 tahun, dia tidak mau bekerja, itu dinamakan pengangguran. Dan misal di umur 30 tahun banyak uang, dia tidak mau bekerja, itu termasuk pengangguran dalam definisi atau bukan usia. Misalnya anak umur 10 tahun, dia itu melamar pekerjaan tapi tidak diterima, itu bukan dinamakan pengangguran karena belum umurnya bekerja. Dan misal di umur 15-64 tahun dia tidak cari pekerjaan dan dia santai-santai cuma main HP, itu dinamakan pengangguran. Dan misal di umur 15 tahun ke atas dia masih kuliah atau orang tuanya mampu, itu tidak dikatakan pengangguran. Yang kedua yaitu macam-macam pengangguran, yaitu pengangguran terbuka. Secara nyata dia mempunyai pekerjaan, tidak punya penghasilan dan tidak bekerja, itu dan dia santai di rumahnya. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, dia bekerja tapi dia tidak jam standar, misalnya satu hari itu 10 jam tapi dia cuma bekerja 5 jam. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman, ada pekerja itu bekerja di bulan-bulan atau hari-hari tertentu. Contoh pekerjaan pertanian itu biasanya bekerja di musim panen atau musim tanam. Selain musim itu tidak ada. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur, bekerja yang tidak full hampir sama yang kedua, tapi ini cuma separah atau memang sedikit, dan misalnya harus kerja dalam seminggu dia cuma bekerja 6 hari. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pengangguran. Pengangguran friksional, di mana yang awalnya bekerja dan tidak bekerja atau dia tidak cocok dengan pekerjaannya. Kalau lalu dia berhenti dan tidak mencari pekerjaan lain tetapi belum dapat. Yang kedua yaitu pengangguran Cyclical, adalah pengangguran orang bekerja yang misalnya di perusahaan sepatu dan produk sepatu itu menurun, maka ada pengurangan karyawan, itu dinamakan cyclical. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, yaitu situasi ekonomi yang sekarang ini menurun karena COVID-19 ini dan banyak karyawan yang harus diberhentikan. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi, yaitu dulu panen pakai tenaga manusia dan sekarang itu sudah ada mesin yang membantunya. Yang keempat yaitu dampak pengangguran. Satu, menurut pendapatnya, misal pendapatan yang dulu 100 juta itu turun. Yang kedua yaitu meningkatnya biaya sosial akibat COVID-19 ini harus memberikan prakerja atau BLT semacamnya. Yang ketiga yaitu menurunkan aktivitas perekonomian. Banyak orang yang tidak bekerja maka aktivitas menurun. Yang kelima yaitu cara mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua yaitu informasi lowongan kerja. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Dan yang keenam, pengangguran dalam ekonomi Islam. Satu, pengangguran jabriyah, terpaksa karena musim-musim yang tidak bekerja maka itu pengangguran. Dan kedua yaitu pengangguran hijariyah atau pilihan waktunya kerja, dia bisa desain untuk kepentingan kerja karena malas atau kaya tapi dia nganggur, tapi dia tidak mau bekerja. Yang keempat yaitu, yang ketujuh yaitu solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Satu, mekanisme individualisme. Yang kedua yaitu sosial ekonomi. Sekian dari analisis video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.